Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman yang bisa teman-teman gunakan. Apa itu adalah KTA online, yaitu kredit tanpa agunan. Nah, pengajuan KTA online ini bisa menjadi solusi yang praktis bagi teman-teman yang membutuh suntikan dana untuk modal usaha. Dengan KTA, teman-teman bisa langsung mendapatkan dana instan dengan mudah dalam waktu yang singkat. Apalagi proses pencairan dana di dana KTA bisa dilakukan secara digital lewat internet, yaitu melalui aplikasi atau website yang telah disediakan. Nah, sebab itulah kali ini saya akan mereview salah satu KTA online yang bisa memberikan teman-teman suntikan dana untuk modal usaha atau untuk dana darurat. Sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, kita langsung aja. Kali ini saya akan mereview cara pinjam uang di MyBank tanpa agunan, yaitu adalah review KTA online yang ada di MyBank. Nah, untuk cara pinjam uang di MyBank ini bisa terbilang cukup mudah dan juga tanpa jaminan. Teman-teman cukup melakukannya dengan membuka kotak email dan juga mendownload formulir pengajuan. Jadi di sini ya, apakah ini sebelum saya membahas tentang KTA yang ada di MyBank, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu ya, apa sih ini keuntungan kita mengajukan pinjaman di MyBank, yaitu untuk limit pinjamannya bisa lebih dari 250 juta untuk nasabah payroll dan juga 150 juta untuk nasabah non payroll. Untuk tenor pinjamannya yaitu mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun untuk nasabah payroll dan juga maksimal 3 tahun untuk nasabah non payroll. Nah, untuk cicilannya flat, artinya jumlah cicilan setiap bulannya tetap, yaitu tidak ada naik dan juga tidak ada turun. Nah, untuk suku bunganya juga sangat rendah, mulai dari 0,79%. Untuk proses pengajuannya itu pencairan dana ke KTA MyBank ini dibutuhkan buku tabungan dan juga butuh waktu 3 hari. Dana akan dicairkan apabila semua dokumen telah diterima. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang sudah memiliki tabungan di MyBank. Nah, untuk syarat-syarat di KTA MyBank ini tentunya teman-teman harus mengisi formulir aplikasi. Kemudian ada foto KTP, kemudian ada slip gaji yaitu 2 bulan terakhir, fotokopi NPWP, kemudian warga negara Indonesia yang sudah berumur 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pengajuan. Nah, untuk penghasilannya per bulan minimal 4 juta per bulan. Dimana jika teman-teman adalah karyawan, jadi masa kerjanya minimal 1 tahun. Nah, untuk karyawan profesional dan juga wira swasta ini minimal masa kerjanya kurang lebih dari 2 tahun. Nah, selanjutnya teman-teman harus melengkapi dokumen persyaratan dan mengisi formulir aplikasi dengan lengkap. Nah, bagi teman-teman yang wira swasta atau profesional, untuk syarat pengajuannya yaitu tetap harus formulir aplikasinya, kemudian fotokopi KTP, fotokopi SIUP atau TDP atau situ atau izin praktek, kemudian fotokopi rekening koran yaitu 3 bulan terakhir, fotokopi NPWP, dan juga ini adalah yang perbedaan syarat yang ini ya, syarat untuk kita wira swasta. Nah, kemudian untuk kita sebagai pemegang kartu kredit, tentunya kita harus memfotokopi kartu kredit bagian depannya. Perlu 2 tahun untuk masa keanggotaan. Selebihnya hampir sama. Dan di sini ya, ada suku bunga KTA Bank. Nah, untuk KTA MyBank di sini
Untuk nasabah regulernya jika kita pengajuannya 12 bulan, artinya kita akan dikenakan bunga sebesar 1,49%. Kemudian yang 24 bulan 1,59, kemudian untuk 36 bulan 1,69%. Untuk nasabah payroll itu untuk bunga 12 bulan 0,79, kemudian untuk 24 bulannya 0,89, untuk 36 bulannya yaitu 0,99%, kemudian untuk 48 bulan 1,09%. Nah, untuk biaya provisi paling minimal adalah 250.000 dan ini akan langsung dipotong pada saat pencairan dana ke rekening. Nah, untuk nasabah payroll terundang oleh bank dengan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh bank. Nah, kita langsung aja bagaimana sih Kak cara pengajuan atau langkah kita untuk melakukan pinjaman uang di MyBank yaitu melalui KTA online. Nah, untuk langkah pertama, teman-teman silakan masuk ke situs ini MyBank terlebih dahulu. Kemudian nanti teman-teman silakan pilih jenis pinjaman yaitu ada kredit properti multiguna atau KTA. Karena di sini saya reviewnya tentang KTA, artinya teman-teman harus mengambil pinjaman uang tanpa agunan di MyBank. Maka pilihlah KTA atau tanpa agunan. Nah, selanjutnya silakan tekan lanjut. Kita lanjut ke tahap kedua yaitu menentukan tenor pinjaman. Nah, di sini ada besaran pinjaman dan juga jumlah jangka waktu pinjaman mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun untuk mengetahui estimasi cicilan per bulan. Nah, pilihlah tenor sesuai dengan kemampuan kita. Nah, juga udah selesai, silakan tekan lanjut. Kita lanjut ke langkah ketiga yaitu melihat dan menentukan estimasi dari pinjaman kita. Nah, setelah ini maka nanti akan keluar ya halaman estimasi berdasarkan jumlah pembiayaan dan juga tenor yang kita tentukan. Silakan pelajari dan tentukan jumlah pembiayaan atau pinjaman. Nah, setelah selesai, teman-teman silakan tekan apply untuk langsung memulai pinjaman di MyBank tanpa agunan. Untuk langkah keempat, kita melakukan pengisian data pribadi. Di sini mengisi data formulir, hampir sama ya dengan kita pengisian data di pinjaman online lainnya. Dimana untuk data pribadi ini mencangkup nomor HP, nama lengkap, alamat email, jumlah pinjaman, tenor, dan juga cicilan. Nah, selanjutnya ada namanya verifikasi kontak, yang mana untuk verifikasi kontak ini kita akan mengirimkan nomor handphone kita yang aktif yang bisa dihubungi, yang mana nanti mereka akan mengirimkan berupa kode OTP-nya ke handphone yang sudah kita daftarkan. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu mengupload eKTP. Jadi ini adalah tahapan yang sangat penting karena ini adalah syarat utama untuk pinjam uang di MyBank tanpa agunan, yaitu syaratnya adalah KTP. Nah, selanjutnya langkah ketujuh kita tinggal mengisi alamat tempat kita tinggal. Di sini untuk alamat tempat tinggal kita silahkan memilih apakah statusnya sewa, lainnya milik keluarga atau milik pribadi. Nah, jika udah selesai kita lanjut ke langkah ke-8 yaitu mengisi informasi pekerjaan, menyangkup semua informasi mengenai nama perusahaan sampai dengan nomor telepon perusahaan. Nah, selanjutnya barulah kita melakukan ke langkah ke-9 yaitu mengisi daftar kontak darurat. Di sini nama lengkap, nomor handphone, hubungannya dengan kita, kemudian nama bank penerbit kartu kredit, kemudian nama kartu kita, kemudian limit kredit. Nah, langkah ke berikutnya kita mengisi informasi pemilik rekening bank. Nah, selanjutnya kita akan mengisi lembar konfirmasi yang mana untuk pengajuan pinjaman kata ini kita akan memeriksa kembali mulai dari jumlah pinjaman hingga jumlah cicilan per bulan dan pastikan semua sudah terisi dengan benar. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal tunggu proses saja. Nah, sambil kita menunggu proses selanjutnya, kita tekan download untuk mengambil informasi mini di aplikasi atau cek inbox email teman-teman yang sudah teman-teman daftarkan tadi di formulir pengajuan. Nah, jika pinjaman kita diterima atau KTA kita diterima, maka nanti dana akan langsung masuk ke rekening MyBank kita. Nah guys, itu ya informasi dari saya review tentang KTA online yang ada di MyBank.
Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.